Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Nur Khalifah. Di kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai satu materi fisika. Apa itu? Oke, kalau kalian penasaran, jangan skip video ini ya, tonton terus. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Selamat belajar teman-teman semuanya. Hai teman-teman semuanya, kalian tahu kan ini gambar apa? Yaps, betul banget. Ini gambar animasi sistem tata surya. Kalian juga pasti tahu kan kalau bulan berevolusi terhadap bumi, yang mana bulan mengelilingi bumi. Nah, pergerakan bulan mengelilingi bumi termasuk dalam konsep gerak melingkar. Apa aja sih penerapan yang termasuk dalam konsep gerak melingkar? Oke, kita lanjut ya. Penerapan konsep gerak melingkar selanjutnya ada jam dinding. Kemudian ada kipas angin. Selanjutnya ada biang lala dan komedi putar. Oke teman-teman semua, kita akan mempelajari materi gerak melingkar secara lebih mendalam. Gerak melingkar memiliki beberapa besaran, diantaranya adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama ada frekuensi, periode, posisi sudut, kecepatan sudut, kecepatan linier, gaya sentripetal, percepatan sentripetal, perpindahan sudut, percepatan tangensial, dan percepatan sudut. Yang pertama ada frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya putaran yang dihasilkan setiap 1 detik. Adapun rumus dari frekuensi adalah F sama dengan N per T. Rumus ini bisa disingkat menjadi Fanta. Rumus frekuensi yang lain adalah F sama dengan 1 per T, di mana satuan dari frekuensi adalah Hertz, dan T merupakan waktu dengan satuan sekon. Selanjutnya ada periode, yang merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu putaran penuh. Rumus periode adalah sama dengan T per N, atau rumusnya bisa disingkat dengan titin. Rumus periode yang lain adalah T sama dengan 1 per N. Dengan satuan periode adalah sekon, dan N merupakan banyak putaran. Kemudian ada posisi sudut. Posisi sudut merupakan posisi partikel yang dapat dinyatakan dengan fungsi sudut terhadap waktu. Rumus posisi sudut adalah θ sama dengan omega t sama dengan 2pi ft sama dengan 2pi t per t. Di mana satuan dari posisi sudut adalah radian dan omega merupakan kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. Selanjutnya ada kecepatan sudut. Kecepatan sudut merupakan besar sudut yang ditempuh benda dalam setiap satuan waktu. Rumus dari kecepatan sudut adalah omega sama dengan 2pi f atau omega sama dengan 2pi per t. Kemudian selanjutnya ada kecepatan linier. Kecepatan linier merupakan hubungan panjang lintasan linier yang harus ditempuh benda dengan setiap selang waktu tempuhnya. Rumus dari kecepatan linier adalah 2pi rf atau sama dengan 2pi r per t atau sama dengan omega kali r. Dengan satuan kecepatan linier adalah meter per sekon dan r merupakan jari-jari lintasan yang berupa lingkaran dengan satuan meter. Kemudian selanjutnya ada percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal merupakan percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Hal ini terjadi karena perubahan arah kecepatan linier.
dari percepatan sentipetal adalah V kuadrat per R, atau sama dengan omega kuadrat kali R, dengan satuan percepatan sentipetal adalah meter per sekon kuadrat. Selanjutnya ada gaya sentipetal, yang merupakan gaya yang membuat benda bergerak melingkar. Rumus dari gaya sentipetal adalah massa kali percepatan sentipetal atau massa dikali dengan kecepatan linier kuadrat per jari-jari lintasan, atau massa dikali dengan kecepatan sudut dikuadratkan dan dikali dengan jari-jari lintasan. Adapun satuan dari gaya sentipetal adalah Newton dan M merupakan massa dengan satuan kilogram. Kemudian selanjutnya ada delta theta atau perpindahan sudut. Perpindahan sudut merupakan sudut benda yang bergerak secara melingkar dalam selang waktu tertentu, di mana delta theta di sini ada sama dengan theta t atau sudut akhir dikurangi theta 0 sudut awal. Dengan delta theta lebih dari 0 yang merupakan sudut yang berlawanan arah jarum jam, dan delta theta yang kurang dari 0 sudutnya searah jarum jam. Kemudian ada percepatan sudut. Percepatan sudut merupakan laju perubahan kecepatan sudut terhadap waktu, yang dimana rumusnya adalah omega 0 per omega t per 2 dengan satuan radian per sekon kuadrat. Kemudian yang terakhir ada percepatan tangensial, yang merupakan perubahan kecepatan tangensial atau kecepatan linier dalam selang waktu tertentu, di mana arah percepatan tangensial selalu menyinggung lintasan gerak benda yang berbentuk lingkaran. Adapun rumus dari percepatan tangensial adalah alfa dikali r, atau percepatan sudut dikali dengan jari-jari lintasan, atau bisa juga delta V per delta T dengan satuan percepatan tangensial adalah meter per sekon kuadrat.